Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cari angin karena berkeringat. Di pinggir kolam, nemu kapak. Walaupun dingin, tetaplah semangat. Jawablah salam dengan kompak. Siap? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya masih ragu nih, masih ragu. Saya tambah satu kali pantun boleh? Beli sagu ke Palembang. Bersama nyonya membeli kurma. Jangan ragu dan jangan bimbang. Pengajiannya gak bakalan lama. Tuh kan, tuh baru semangat. Ini baru semangat. Ku tahu yang kalian mau. Nah, pasti lo bersuara. Alhamdulillah. Yang dibutuhkan adalah suara kita. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Istiqomah SPT selaku Kepala RRI Sumeneb. Yang saya hormati juga Bapak Haji Arifin dan juga seluruh angkasawan angkasawati RRI Sumeneb, yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kita. Amin Allahumma amin. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Setiap nafas yang kita hirup dan kita hembuskan itu adalah nikmat. Setiap gerak tubuh yang kita bergerak dengan tubuh itu adalah nikmat. Setiap kedipan mata yang kita berkedip dengan kedipan itu adalah nikmat. Setiap kalimat yang kita dengar dari telinga itu adalah nikmat. Setiap kata yang terucap dari lidah kita, dari lisan kita adalah nikmat. Setiap langkah yang kita langkahkan kaki kita itulah nikmat. Maka sebetulnya kita tidak bisa menghitung nikmat-nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita. Seperti apa yang telah Allah nyatakan dalam Al-Quran. Wa ni'matallahi la tuhsuha. Yang mantep dong jawabnya. Telat. Ulang dikit. Wa ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Tepuk tangan untuk RRI ini semuanya. Ini. Maka Allah tegaskan dalam Al-Quran 1500 tahun yang lalu. Al-Quran itu turun ke sekarang itu jaraknya kurang lebih 1500 tahun yang lalu. Allah menegaskan dalam Al-Quran. Wa in ta'uddu, jika kalian menghitung nikmat Allah, nikmat-nikmat Allah, nikmat-nikmatku yang telah kuberikan kepada kalian. La tuhsuha, niscaya kalian tidak akan pernah mampu menjumlahnya. Tidak ada kalkulator yang bisa cerdas menghitung nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kalikan berapa hembusan dan hirupan napas kita sehari dan jumlahkan seusia kita, tidak akan pernah ada yang tahu. Betul? Oksigen yang kita hirup setiap hari gratisan dari Allah. Ibu-ibu pernah tahu nggak harga oksigen setabung kecil itu berapa? Mahal. Cerdas. Memang tepuk tangan untuk RRI dulu. Iya, cepat. Berapa? Banyak? Berapa? Sedikit? Ya, dah disebut. Jadi yang jelas ya, harganya nggak akan turun dari 50.000 per tabung kecil, itu tidak kurang dari 50.000. Dan ketika dipakai tabung, bukan tabung gas ya, tabung oksigen yang tabung kecil itu dipakai 3 jam itu habis. Bayangkan kita bandrol harga satu tabung kecil 50.000. Kalau 3 jam habis dan dikalikan seusia kita, kira-kira kalau Allah nagih uang oksigen tuh sama kita, kita mau bayar berapa sama Allah? Tidak mampu, nggak akan ada RRI.
petugasnya pun akan mati. Kenapa? Bukan gak kuat mikirin angsuran, tapi gak kuat mikir tagihan dari pangeran. Nah, maka oleh karena itu nikmat kita itu syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa beraktivitas, yang lain kepengen punya pekerjaan, yang malah punya pekerjaan gak nyukuri pekerjaannya. Cut orang ni ke emok dan kadang si tandi laku terus ala ko ting ala ko mak laku meloloh. Gua. Ya artinya ini bahasa planet, Bu. Ya, orang yang kalau nggak punya kerjaan kepengen kerja, ketika kerja justru mengeluh seperti itu. Jadi ini kan repot dunia ini. Kalau malam kepengen siang, ketika siang kepengen malam. Apa kata Allah? Aku yang salah, apa kamu yang bagaimana? Nah, maka oleh karena itu dan gula sarang para ajunan tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena syukur itu tidak bisa hanya dengan kata-kata aja. Gak cukup kita dengan ucapkan dengan kalimat atau kata-kata saja. Alhamdulillah mungkin adalah bagian dari ucapan syukur. Tapi yang sebetulnya adalah apa? Kata As-Sari As-Saqati, beliau mengatakan ini salah satu ulama besar, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam bidang tasawuf. Sari As-Saqati mengatakan demikian, yang disebut syukur itu adalah apa? Allah ta'sillaha bini'amihi, yang kalau kita artikan dengan bahasa kita saat ini yaitu apa? Menggunakan nikmat Allah sesuai fungsinya. Betul? Kira-kira nikmat Allah berikan sama kita fungsinya untuk mendatangkan manfaat apa mudarat? Yang kompak dulu, yang kompak. Kira-kira nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita untuk memberikan manfaat atau menghadirkan mudarat? Nah, kira-kira syukur yang sebenarnya adalah apa? Ketika kita bisa bermanfaat dengan segala aktivitas yang kita lakukan. Ini sebetulnya. Maka tak cukup kita mengatakan Alhamdulillah. Senajan guluban empian ngucap Alhamdulillah tidak peke senyama tasbih. Sekalipun kita mengucapkan kalimat Alhamdulillah sampai putus tasbih kita. Tapi kita tidak bermanfaat kepada orang lain. Kita masih belum bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka insya Allah RRI ini tetap komitmen dan istiqomah sesuai dengan namanya Ibu Istiqomah. Ya. Tepuk tangan untuk Ibu Istiqomah. Ya, insya Allah kehadiran Ibu Istiqomah akan membuat RRI semakin istiqomah. Amin. Allahumma amin. Ini yang diharapkan. Istiqomah itu apa? Komitmen, kontinuitas. Artinya apa? Kita terus bermanfaat dengan tanpa pamrih. Yang disebut istiqomah itu apa? Bukan garis lurus, sepanjang-panjangnya garis lurus pasti akan ada akhirnya. Tapi yang disebut istiqomah adalah apa? Garis melingkar yang tak pernah ujung dan akhir. Betul? Aing keren ketemu dari buntok ke cetak dikit atau modal nih terus ini dari ekor ke kepala itu ketemu terus kalau melingkar. Alhamdulillah. Tapi ingat Bu, sekalipun melingkar, kalau melingkarnya obat nyamuk jangan ditiru. Karena habis akhirnya. Jadi kan Allahumma shalli ala Muhammad. Maka yang perlu kita sadari adalah apa saat ini, karena ini merupakan awal kajian kita insyaallah yang semoga terus istiqomah. Nah, sebagaimana istiqomah Ibu Istiqomah. Nah, ini luar biasa namanya. Nah, komitmen itu penting. Istiqomah itu penting. Kenapa? Karena apapun saja, siapapun saja bisa mengawali, tapi belum tentu dia bisa komitmen di dalamnya. Komitmen itu penting dalam kita berkinerja, penting dalam kita bekerja, penting dalam kehidupan individu, penting dalam kehidupan bermasyarakat, juga penting, apalagi dalam kehidupan berumah tangga. Komitmen saling memberikan manfaat. Karena apa? Orang yang terbaik bukan dia yang jabatannya paling tinggi. Orang yang terbaik kata Rasulullah bukan dia orangnya yang hartanya paling banyak. Orang yang terbaik bukan mereka yang bisnisnya paling melejit. Orang yang terbaik bukan dia orang yang karirnya makin mapan. Tidak, tapi orang yang terbaik kata Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Paling baiknya manusia adalah orang yang paling bermanfaat kepada orang lain. Alhamdulillah. Nah, ini yang diharapkan RRI untuk saat ini dan ke depan. Amin. Allahumma amin. Jadi bagaimana terus kita berupaya menjadikan RRI ini sebagai jembatan. Jembatan apa? Menyebarkan kemanfaatan, edukasi kepada
pendengarnya, kepada audiennya, kepada pemirsanya, memberikan segala program-program yang bermanfaat, yang menjadikan RRI ini terus bermartabat. Karena bagaimanapun saja, sekarang info dimanapun saja berseliweran. Banyak info-info yang tidak betul adanya dan tidak benar kenyataannya. Betul? Nah, siapa lagi kalau bukan RRI yang mau meluruskan itu semua? Tepuk tangan untuk RRI semua dulu. Nah, ini komitmen yang harus kita bangun. Ini penting, bagian dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita semua hidup menjadi komitmen. Nah, komitmen ini tidak akan pernah dicapai bagi orang yang lembek keimanannya, bagi orang yang lembek ketakwaannya. Karena jiwa Rasulullah adalah jiwa yang disiplin, yang memiliki komitmen yang luar biasa. Nah, komitmen untuk menyebarkan kemanfaatan, komitmen untuk memberikan hidayah, komitmen untuk menyebarkan Islam, komitmen untuk menegakkan kebenaran. Sekalipun suatu ketika Rasulullah pergi ke Yathrib, maka Rasulullah dengan para sahabatnya dilempar batu sampai yudmi sinnahu, sehingga gigi Rasulullah sampai berdarah. Dan itu tidak menjadi penghambat Rasulullah untuk komitmen menyampaikan Islam, ajaran nilai-nilai akhlakul karimah kepada kita. Nah, kita nggak ada yang ngelemparin batu sama kita, nggak ada yang ngeludahin kita, nggak ada yang ngelemparin kotoran sama kita. Nah, ini maka bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan bagaimana kenyamanan yang Allah berikan kepada kita, ini kita tetap syukuri dengan bentuk komitmen kita, dengan bentuk solidaritas kita di dalam bekerja, dalam bentuk bagaimana kita semua ini menjadi orang yang betul-betul disiplin seperti baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nah, ini salah satu contoh ya. Salah satu contoh Rasulullah dalam peperangan Uhud. Ini salah satu peperangan yang Rasulullah sendiri menata pasukannya. Banyak perang yang ditata oleh Rasulullah, beliau menjadi komandan pertama dalam menata pasukannya. Di antara salah satunya yang diterangkan dalam Al-Quran yaitu peperangan Uhud. Wa in tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital. Alhamdulillah gak lupa. Apa? Wa idza ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital. Diterangkan di dalam Al-Qur'an, ingatlah, yaitu ketika Muhammad pergi pagi-pagi betul dari rumahnya. Wa idza ghadawta min ahlika, dia pamit sama istrinya. Jadi pamit, wahai Dinda, izinkan aku pamit untuk menyiapkan pasukan. Ini bagian dari etika. Mentang-mentang ge laki keluar mata amit ke bini nah. Si berak oleh pembelaan. Ya sebaliknya. Ya kalau laki-laki pamit sama istri kalau mau keluar, begitu juga istri lebih-lebih harus pamit sama suami kalau mau keluar. Jangan nyelonong keluar dengan begitu saja bagaikan jai langkung. Datang tak diundang, pergi tak diusir. Jadi bukan jai langkung. Kita ada akhlak karimah yang perlu kita jaga, apalagi dengan keluarga kita. Ini yang terpenting. Keluar boleh aja. Keluar apa gini kah? Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, apa kata Rasulullah? Apa kata Allah dalam menceritakan Rasulullah? Wa idh ghadawta min ahlika. Ketika engkau keluar pagi-pagi betul dari keluargamu, tubawwi'ul mu'minina maqa'idal lil qital. Engkau menyiapkan sendiri, menata sendiri pasukan-pasukan yang ingin berperang di medan Uhud, peperangan Uhud, yang mana pada waktu itu orang mukmin mengalami kekalahan. Kenapa kalah? Apakah Rasulullah salah dalam mengatur strategi? Tidak. Tapi karena pasukan yang ada di atas gunung alias pasukan yang sudah oleh Rasulullah diwanti-wanti sebelumnya, wahai pasukan pemanah yang ada di atas gunung, kata Rasulullah, apapun yang terjadi di bawah, jangan kau turun dari gunung. Ini kata Rasulullah. Ini betul. Kenapa? Karena Rasulullah wa ma yantiqu
anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah tidak pernah ngomong berlandaskan dari ego, emosi atau nafsunya. In huwa illa wahyu yuha, tapi apa yang disampaikan Rasulullah itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah ada informasi dari Allah. Apa kata Rasulullah? Wahai pasukan pemanah yang ada di atas gunung di perang Uhud, kau apapun yang terjadi di bawah jangan turun. Menang atau kalah, kalian jangan turun, tetap waspada di atas sana. Akhirnya apa? Ternyata singkat cerita, peperangan sudah berkecamuk, dan begitu dahsyatnya, luar biasa. Dan di pertengahan peperangan itu ternyata terlihat orang-orang kafir sudah mulai bergeletakan. Sudah lebih separuh orang kafir itu bergeletakan, sehingga apa? Harta-harta yang dibawa sudah berhamburan di bawah. Harta-harta pembawaannya itu sudah berhamburan di bawahnya. Akhirnya apa? Pasukan yang di atas ngelihat harta perang itu, wah, ini kalau aku nggak turun nanti aku nggak kebagian nanti. Kalau aku nggak turun nanti aku nggak kebagian. Akhirnya apa? Di atas yakin, ya, yang ada di atas gunung itu yakin bahwa menang. Dan dia khawatir tidak kebagian harta perang. Padahal Rasulullah pasti akan membagikan sesuai dengan apa yang diaturkan di dalam Islam yang disebut dengan harta fai'. Harta fai' itu adalah apa? Harta hasil rampasan perang. Dan itu ada aturannya di dalam Islam. Rasulullah akan membagi secara rata dan sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Turun tuh semua pasukan pemanah. Akhirnya apa? Sisa orang kafir yang tinggal sedikit itu balik ke belakang, dan dia naik ke atas gunung mengganti posisi para pemanah, dan ternyata di ujung gunung itu diganti posisi orang kafir para pemanah. Akhirnya apa? Yang turun dipanah dari atas orang Islam itu yang pada waktu itu Sayyidina Hamzah yang terkenal dengan singa padang pasir, wafat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini banyak hikmah yang kita bisa ambil dalam kita bekerja. Yang pertama adalah apa? Komitmen itu penting. Komitmen itu penting. Yang kedua adalah strategi itu juga penting. Jadi bukan hanya kita mau menyerang, tapi strategi sebelum menyerang kita harus mapan. Begitu juga di dalam kita bekerja, ada strategi yang mapan, ada perencanaan yang mapan. Toh memang sekalipun pada akhirnya semua akan ada takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk berusaha dan berdoa. Nah, selebihnya kita pasahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mengatur strategi, disiplin di dalam bekerja, komitmen di dalam mengerjakan sesuatu, itu adalah cerminan yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi seperti apa yang saya katakan tadi, saya tidak akan berlama-lama. Intinya ada 3 yang saya sampaikan adalah apa? Yang pertama adalah komitmen, yang kedua adalah disiplin, yang ketiga adalah strategi yang mapan di dalam kita memberikan manfaat. Memang kita mau bermanfaat, tapi kalau tidak ada strategi yang mapan, bisa jadi kita dianggap tidak baik oleh orang. Karena terkadang orang yang mau menolong dikira orang justru mau membahayakan. Tidak semua niat baik kita dianggap baik oleh orang lain. Nah, maka oleh karena itu penting kita mengatur strategi. Apalagi kita mau bermanfaat. Memang baik bermanfaat, tapi bermanfaat yang sudah sesuai dengan tornya, yang sesuai dengan aturannya, dengan strateginya. Ini akan insya Allah akan lebih sampai kepada capaiannya. Kita punya capaian. Capaian adalah apa? Bermanfaat di dunia dan mendapat syafaat di akhirat. Amin Allahumma amin. Mungkin ini akhir dari kata saya, dan sebelum saya akhiri ada satu pantun. Boleh? Beli bunga saroja bersama papa. Beli mentega dengan mama. Moga tak di sini saja kita berjumpa, tapi di surga juga bersama. Amin Allahumma amin.